Sementara sejumlah pejabat sibuk memperkaya diri sendiri, sebagian anak-anak Indonesia belum bisa mendapatkan haknya untuk Ramai lagi belajar soal ujian dengan nasional aman atau dan UN nyaman. akan diterapkan lagi. Kita sudah Bisa jadi horor buat mempunyai siswa dan gambaran orang tua. besar bagaimana kita segera akan menyentuh semua anak-anak kita. Apakah menghapus sistem zonasi itu adalah solusi? Nah, ini tuh kayaknya belakangan ini adalah topik yang lagi rame banget dibicarakan di setiap media manapun. Tapi setiap kali kita ngomongin soal sistem pendidikan di Indonesia, kayaknya tuh selalu aja ada dramanya dan ada aja gebrakannya. Dulu pas pertama kali sistem zonasi ini diterapkan, banyak banget yang ngerasa sistem ini tuh ribet, nggak adil, apalagi pas masa-masa PPDB. Ya kayak semua orang tuh lagi masuk ke mode sibuk mereka masing-masing buat ngurusin ini, ngurusin itu, bolak-balik ke sekolah kan. Bahkan sampai ada yang nekat ngelakuin hal-hal yang menurutku sangat absurd dan nggak perlu gitu. Demi buat mendapatkan sekolah yang diidam-idamkan anak-anak mereka. Gue inget banget waktu sistem zonasi pertama kali dimulai, media sosial tuh penuh banget sama keluhan orang-orang yang bilang sistem ini tuh kayak nggak masuk akal, dan ada juga yang protes karena anaknya nggak bisa masuk ke sekolah pilihan mereka, dan ada juga yang merasa sistem ini malah bikin ribet. Tapi kalau kita tarik mundur, sebenarnya tujuan dari sistem zonasi ini mulia banget loh. Sistem ini tuh dibuat buat apa sih sebenarnya? Ya buat nyamain akses pendidikan biar nggak ada lagi istilah sekolah favorit dan sekolah buangan. Tapi di lapangan nyatanya nggak sesimpel itu, bre. Jadi sistem zonasi ini awalnya muncul buat ngatasin masalah klasik seperti sekolah favorit yang kebanjiran murid dan sekolah buangan yang kekurangan siswa. Biasanya sekolah favorit itu punya fasilitas yang bagus, guru yang kompeten, dan prestasi akademik yang udah terbukti. Tapi sementara itu sekolah buangan ya dari namanya aja udah gak enak buat didengar ya kan. Biasanya murid yang masuk ke sana tuh ya karena nggak diterima di tempat lain. Nah sistem zonasi ini coba buat ngilangin gap tersebut. Jangan bikin aturan bahwa siswa yang rumahnya dekat punya prioritas lebih. Pemerintah pengen ngerotain jumlah murid di setiap sekolah negeri gitu ya. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya sekolah kekurangan murid. Dan semua anak juga punya peluang yang sama buat dapetin pendidikan yang layak. Tapi ya emang kadang teori sering nggak semulus prakteknya bro. Pas zonasi mulai diterapin, masalah lain muncul. Misalnya ada orang tua yang tiba-tiba pindah domisili ke daerah dekat sekolah favorit. Tapi nggak pindah beneran sih sebenarnya. Mereka cuma pinjem alamat kerabat atau bahkan berani bayar mahal buat dapetin alamat palsu. Gila kan? Demi apa coba? Ya demi anak mereka bisa masuk ke sekolah yang katanya favorit itu. Gue masih inget banget cerita temen gua waktu itu. Dia punya tetangga yang ngontrak rumah di dekat salah satu sekolah favorit di kotanya dia. Hanya cuma buat dapetin kuota zonasi. Padahal asli domisilinya tuh jauh dari situ. Nah ini tuh yang bikin sistem zonasi jadi kontroversial sebenarnya. Orang yang main curang kayak gini malah dapat keuntungan, sementara anak-anak lain yang sebenarnya layak banget buat dapetin itu malah jadi nggak kebagian tempat. Tapi pertanyaannya, ngilangin sistem zonasi apakah solusi atau lebih mending balikin ujian nasional aja? Mari kita bahas. Sejak adanya sistem zonasi, nilai ujian nasional jadi nggak relevan lagi. Nah, buat yang nggak tahu, sebelum adanya sistem zonasi ini, nilai ujian nasional itu jadi salah satu faktor utama buat masuk ke sekolah negeri. Anak yang nilainya tinggi punya peluang yang lebih besar buat diterima di sekolah favorit. Tapi dengan adanya zonasi, nilai ujian nasional kayak hilang maknanya gitu. Anak-anak yang nilai akademiknya biasa aja, asal rumahnya deket, tetap punya peluang besar buat masuk ke sekolah negeri. Sebenarnya ide di balik ini tuh bagus banget gitu ya. Pemerintah pengen ngilangin tekanan berlebihan dari ujian nasional. Kita tahu sendiri kan, ujian nasional tuh sering banget bikin siswa jadi stres. Banyak yang ngerasa hidup mereka tuh ditentuin cuma dari 3 hari ujian aja. Jadi sistem zonasi ini tuh kayak nafas segar buat mereka yang ngerasa nggak jago soal akademik. Tapi masalahnya, gimana sama sekolah favorit dong? Ya namanya sekolah favorit pasti banyak yang mau masuk lah ya. Tapi kuotanya terbatas. Alhasil nggak semua anak pinter bisa masuk ke sana. Ada anak-anak yang nilai akademiknya bagus banget, tapi gara-gara rumahnya jauh, mereka jadi nggak bisa diterima di sekolah itu. Sementara ada anak lain yang nilainya biasa-biasa aja, tapi karena rumahnya dekat,
ya mereka dapat tempat dong. Ini fair nggak sih? Menurut gua ini jadi salah satu titik lemah dari adanya sistem zonasi ini. Belum lagi masalah kualitas sekolah yang nggak merata. Kita semua tahu lah, fasilitas pendidikan di Indonesia itu masih jauh banget dari kata ideal. Ada sekolah yang bangunannya bagus, gurunya berkualitas, lengkap fasilitasnya, dan fasilitas belajar modernnya ada. Tapi ada juga sekolahan yang atapnya bolong, meja kursinya reot, bahkan toiletnya pun nggak layak buat dipakai. Dan biasanya di sekolah negeri sih mejanya diukir gitu ya. Dengan adanya kondisi kayak gini, gimana mau ada pemerataan pendidikan? Anak-anak yang kebetulan tinggal di dekat sekolahan yang kualitasnya rendah pasti ngerasa dirugiin banget dengan adanya hal ini. Satu cerita lagi nih, gue pernah mampir ke salah satu sekolahan negeri di daerah temen gue gitu. Waktu gue jalan-jalan ke tempatnya dia, sekolahannya tuh bener-bener sederhana. Papan tulisnya aja masih pakai papan tulis yang kapur itu loh. Terus meja kursinya udah banyak yang goyang-goyang gitu. Nah, gua pikir gimana anak-anak bisa bersaing sama anak-anak yang ada di sekolah yang fasilitasnya lengkap gitu. Harusnya hal kayak gini tuh jadi fokus utama buat pemerintah perbaikin fasilitas di sekolahan ya kan. Nah, beberapa hari yang lalu wakil presiden kita bilang kalau sistem zonasi itu harus dihapus. Alasannya ya biar nggak ada lagi tuh kecurangan-kecurangan seperti pemalsuan domisili atau pindah domisili supaya bisa masuk sekolah favorit. Dengan kata lain, kita bakal balik lagi ke sistem yang lama, di mana sekolah favorit bebas nerima siswa dari mana aja, asalkan mereka memenuhi kriteria. Tapi, kalau sistem zonasi ini dihapus, efeknya apa? Pertama, pasti bakal ada sekolah-sekolah yang kelebihan murid. Sekolah-sekolah favorit bakal jadi rebutan juga tentu saja. Tapi sementara itu, sekolah lain, terutama yang fasilitasnya masih kurang, bakal kekurangan murid lagi, kayak yang dulu-dulu. Ini bisa banget bikin gap antar sekolahan tuh jadi makin jauh, dan kita bakal balik lagi ke zaman dimana ada sekolahan yang dipandang sebelah mata. Kedua, sistem ini tuh bikin persaingan antar siswa jadi lebih ketat. Anak-anak yang pengen masuk ke sekolah favorit jadi harus benar-benar berjuang, baik dari segi akademik maupun prestasi lainnya. Mungkin ini bagus gitu ya buat nambahin motivasi belajar, tapi di sisi lain tekanan yang terlalu besar bisa bikin anak-anak jadi stres. Dan yang ketiga, jangan lupa masalah sosial. Sekolah favorit biasanya diisi oleh anak-anak yang dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Kalau sistem zonasi ini dihapus, siswa yang keluarganya kurang mampu mungkin bakal kesulitan buat bisa masuk ke sekolah itu. Kenapa? Karena persaingan makin ketat. Sementara itu ada mereka-mereka yang nggak punya akses ke bimbingan belajar atau fasilitas lain yang bisa ningkatin peluang mereka buat masuk ke sana. Terus gimana dengan ujian nasional? Banyak yang bilang kalau zonasi dihapus, ujian nasional tuh perlu dibalikin lagi. Kenapa? Karena kita butuh standar nasional buat nentuin kualitas siswa. UN ini sebenarnya punya dua sisi. Di satu sisi, UN bikin pendidikan lebih terukur. Kita bisa ngelihat sejauh mana kemampuan siswa di seluruh Indonesia. Tapi di sisi lain, UN sering dianggap nggak mencerminkan kemampuan nyata siswa gitu. Ya, emang benar sih. Karena gue pribadi ngalamin gimana rasanya ujian nasional. Tekanannya tuh bener-bener luar biasa banget bro. Semua orang termasuk guru, orang tua, bahkan teman-teman kita sering banget pada ngomong tentang ujian nasional. Rasanya tuh kayak hidup kita dipertaruhkan di situ gitu. Tapi gue juga harus jujur sih, karena adanya UN ini bisa bikin gue lebih semangat lagi buat belajar. Karena ya nantinya nilai ujian nasional itu bakal dipajang di ijazah, ya kan? Dan mau gak mau ya gue harus maksimalin belajar gue biar nilai gue jadi bagus ya, walaupun akhirnya zam juga sih. Tapi apakah ujian nasional itu beneran solusi? Kalau kita ngandelin ujian nasional sebagai satu-satunya standar, itu menurut gue gak adil banget. Soalnya gak semua sekolahan punya akses yang sama ke fasilitas pendidikan. Ada sekolah-sekolah yang muridnya harus belajar di ruang yang sempit, tanpa AC, bahkan tanpa papan tulis yang layak. Gimana mereka bisa bersaing sama anak-anak yang sekolahannya fasilitasnya lengkap? Mungkin kita bisa cari alternatif lain gitu ya. Misalnya asesmen nasional yang sekarang udah mulai diterapin. Atau kita bisa bikin sistem ujian lokal dengan standar nasional. Jadi di tiap daerah punya fleksibilitas, tetapi tetap ada patokan yang jelas dari pemerintah pusat. Jadi kesimpulannya, menurut gua penghapusan zonasi dan pengembalian UN itu kayak dua sisi koin gitu. Di satu sisi, zonasi bikin pendidikan lebih merata,
tapi pelaksanaannya masih banyak masalah. Di sisi lain, ujian nasional tuh bikin pendidikan lebih terukur, tapi juga bisa bikin tekanan-tekanan yang sebenarnya nggak perlu kepada siswa. Ya paling penting sih menurut gua, kita harus fokus ke pemerataan kualitas pendidikan dan fasilitasnya dulu. Dengan adanya zonasi atau nggak zonasi, ujian nasional ataupun nggak ujian nasional, semua itu juga bakal percuma kalau fasilitas dan kualitas sekolah di Indonesia masih timpang dan masih kayak gini aja. Dan pemerintah menurut gue juga harus fokus buat ningkatin fasilitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Karena pendidikan yang berkualitas itu hak semua anak Indonesia, bukan cuma yang tinggal di kota besar aja. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan mohon maaf kalau masih kurang nih pembahasannya. Dan seperti biasa, gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gue Alvin Ardianto, sampai jumpa di video berikutnya.